Halo Sobat Kom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi bersama saya Ading di Parlementaria. Seperti biasa, setiap hari Senin jam 2 siang kami live secara langsung di Instagram Diskominfo Kaltim dan juga Facebook Rumah Disway. Dan seperti biasa juga, Parlementaria ini akan ngobrol bersama anggota Dewan yang terhormat. Tepat bersama saya di sini telah hadir itu Bang Jasno SPMM. Sehat Bang? Sehat. Apa kabar Bang? Baik. Nah, Bang Jasno ini dari Partai Amanat Nasional dan kebetulan juga kita spill sedikit nih ya. Bang Jasno ini adalah Ketua DPD PAN Kota Samarinda, kemudian anggota Komisi 3 DPRD Kota Samarinda, kemudian anggota Banggar, lalu Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Samarinda, dan terakhir bagian dari IKAGIRO, Ikatan Keluarga Bojonegoro. Benar ya, Bang? Iya. Wis. Ya anggota lah. Anggota. Atau ada lagi nih Bang selain yang saya sebutkan tadi? Iya. Ya itu sudah mencukup lah. Sudah cukup ya. Jauh sampai banyak. Bang, ini kan sesuai dengan tema kita nih ya. Ngobrol bersama anggota dewan yang terhormat. Kalau boleh tahu nih Bang, sebenarnya cita-cita abang nggak sih dari kecil jadi anggota dewan? Iya, terima kasih pemirsa ya dan masyarakat Samarinda. Ya tentunya kalau ditanya itu bermimpi lah. Ya, bermimpi menjadi anggota dewan dan itu juga sulit kan itu karena memang latar belakang kita ini, orang tua kita ini tani, bapak pedagang kan itu. Pedagang di pasar lah. Jadi ya dulu mulai kecil ya ikut bapak itu di pasar ya, angkut-angkut sayuran macam-macam lah. Namanya jualan di pasar kan. Jadi setiap pagi mulai dari SD sampai dengan SMA ikut di pasar. Namanya bapak pedagang kan. Jadi ya berangkat jam 4 nanti pulang ini paginya baru sekolah kan begitu. Nah sampai dengan SMA. Nah setelah SMA kan tentunya saya dulu tinggal memang sampai sekarang juga tinggal di Simang Pasir, Palaran, naik kapal kan. Jauh ya Bang ya? Jadi kalau berangkat dulu saya kebetulan SMK 5, tentunya jam 5 harus sudah berangkat. Dari rumah itu jam 5 subuh sudah harus berangkat ke pelabuhan. Nah, di pelabuhan itu harus sudah sebelum jam 6 kurang seperempat sudah harus di situ karena kalau enggak ketinggalan kapal. Jadi kapal itu ada 2, kapal khusus pelajar jam 6 kurang seperempat dan jam 6 itu kapal sayur, artinya kita ikut ibu-ibu sayur di situ. Jadi ada 2 kapal itu. Jadi jam 6:30 harus sampai di pasar pelabuhan pasar pagi lah kan begitu. Ya akhirnya dulu awalnya di Pahlawan, sekolahnya pindah ke Sepaja, ya kadang-kadang masuknya jam 7:15 ya kadang-kadang ketinggalan ya, nah kan rumahnya jauh. Nah ditanya terkait pernah bermimpian ya, yang jelas kan semua kita ini punya cita-cita tapi nggak pernah berpikir menjadi anggota dewan. Artinya orang kok bisa jadi anggota dewan DPR itu seperti apa ya, kita nggak ada ini karena memang kita dari latar belakang yang memang dari keluarga pedagang ya pas-pasan lah kan begitu. Artinya memang dari bawah. Dan bapak saya juga sampai sekarang sudah nggak dagang ya, kadang-kadang berkebun kan begitu. Karena sudah umur bapak saya sudah 73, tapi masih kuat ngangkat-ngangkat ini. Nah, kalau misalnya panen padi itu ngangkat 1 karung masih kuat bapak saya itu umur 73. Mama saya juga masih ini kadang-kadang sudah nggak dagang lagi karena sudah usia lanjut kan, artinya aktivitas di rumah kan itu. Ya tentunya kita berterima kasih dengan ikut organisasi dan lain-lain, ikut waktu kuliah di mahasiswa ikut organisasi ekstrakurikuler, terus ketemu banyak teman, ketemu banyak orang. Ya dari situ mungkin akhirnya masuk ke partai politik. Nah partai politik ya saya sempat mencaleg 2 kali. Pertama tidak jadi, baru yang kedua baru terpilih. 2009 itu saya sudah nyalek. Suara saya nggak banyak, sekitar 600-an.
Habis itu 2014 baru terpilih, sekitar ya kurang lebih 2000 lah suara sendiri kan. Nah kemudian yang 2019 ini agak lumayan banyak, sekitar 4.600 hampir 5.000. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan. Ya artinya kalau dibilang bermimpi ya ingin seperti orang kan, begitu aja. Ingin seperti orang dan memang dikasih jalan sama yang kuasa untuk menjadi anggota DPR. Dan ini kita berasal dari desa kan, Palaran terbelakang kan itu, dan jarang juga teman-teman yang mencoba di politik ya agak sulit, itu ya nasib-nasiban juga. Ya alhamdulillah kita masih dikasih nasib bagus, bisa jadi anggota DPR, bisa jadi ketua partai di kota. Saya berawal dari ranting, bahkan ranting, habis itu sekretaris DPC, ketua DPC, baru jadi ketua ini. Memang saya dari bawah. Jadi kalau bahasa orang sekarang artinya tidak ujuk-ujuk. Ini memang proses dari bawah lah, dari bawah sehingga jadi kita tahu kesulitan masyarakat itu. Nah sekarang sudah menjadi anggota DPR, saya pikir tidak sulit karena memang kita merasakan apa yang dirasakan masyarakat, dan untuk memperjuangkan mereka agak lebih apa ya? Ya karena kita punya bahan karena memang kita dari masyarakat kecil, dan tentunya menjadi anggota DPR itu menjadi apa ya, kesempatan untuk memperjuangkan masyarakat kita. Kalau tidak jadi anggota DPR agak sulit untuk memperjuangkan masyarakat. Nah banyak hal yang memang kita dapat setelah menjadi anggota DPR, yang hal-hal yang bisa kita perjuangkan kan begitu. Nah mungkin itulah sekilas. Kalau berarti mudanya Bang Jasno ini emang udah aktif ya di beberapa organisasi ya Bang ya? Ya mulai dari mahasiswa saya sudah mulai di SMA lah ikut OSIS biasa kan. Ikut OSIS, di kemahasiswaan juga ikut kegiatan-kegiatan mahasiswa. Saya di HMI kan kebetulan, HMI cabang sini, dan habis itu terjun ke dunia politik praktis kan itu. Ya alhamdulillah ada jalannya kan begitu. Kalau ini Bang, kalau berbagi sedikit lah sama Sobatkom. Yang Abang dapat dari mengikuti organisasi waktu masa mudanya dulu apa nih? Ya sebetulnya banyak hal, karena itu menjadi pondasi kita ya untuk menjadi masuk di partai politik, apalagi menjadi ketua partai. Tentunya modal dasarnya dari organisasi, terkait dengan administrasi, surat menyurat dan lain-lain. Tentunya kita sudah tahu, sudah terbiasa dengan hal-hal yang begitu. Kemudian komunikasi dengan pihak-pihak terkait, kemudian dengan beberapa pejabat. Kita sudah dilatih di kegiatan-kegiatan organisasi, dan tatkala terjun di dunia praktis saya pikir nggak terlalu sulit karena sudah terbiasa ketemu dengan siapapun, itu sudah terbiasa, tidak canggung, artinya tidak ini karena memang sudah biasa. Beda dengan yang memang ujuk-ujuk atau tiba-tiba jadi ketua ketua partai ini tidak melalui proses yang cukup panjang. Kalau saya memang basisnya dari organisasi di kemahasiswaan maupun di kampung kan begitu. Jadi memang sudah yang jelasnya di kemahasiswaan itu yang memang menempa kita untuk menjadi kuat, sehingga apapun gejolak di partai politik tentunya kita harus mengikuti irama kan itu. Namanya organisasi ini banyak orang, banyak juga pendapat, banyak juga orang yang suka, banyak juga yang tidak suka. Tentunya kita harus pandai-pandai merangkul, pandai-pandai kita untuk berkomunikasi. Intinya kan komunikasi, artinya tidak baper lah kan itu. Namanya di organisasi tidak boleh baper kan, karena kalau baper kan tersinggung ya sudah nggak usah ikut organisasi. Jadi intinya jangan baper, jangan mudah tersinggung. Apapun yang menjadi masukan orang, kalau itu masukannya cukup baik, walaupun yang menyampaikan di bawah kita, tentunya kita ambil kan itu. Mungkin itu, jadi memang basicnya dari organisasi itu. Bang, kalau boleh cerita sedikit nih ya, kan terjun ke dunia politik
itu emang kemauan pribadi kah atau ada yang memperkenalkan kah atau gimana nih Bang? Boleh cerita sedikit? Iya, jadi memang kemauan pribadi karena memang orang tua kita itu nggak ada pernah ikut-ikut di politik begini, jadi memang itu murni ingin merubah nasib saja kan itu. Ya untuk merubah nasib kan tentunya kita harus belajar organisasi, masuk di dunia partai politik. Karena memang wadah partai politik untuk menjadi anggota DPR atau wali kota atau apapun memang wadahnya kan di partai politik itu ya. Tentunya ada wadah itu ya kita coba masuk ke sana. Dengan masuk ke sana itu ya tentunya kita harus menjadi anggota partai, kemudian kalau mau jadi anggota DPR juga harus nyalek kan begitu. Dan kalau mau terpilih ya harus pandai-pandai mengambil hati masyarakat kan itu. Nah sekarang kalau tidak bisa mengambil hati masyarakat, tidak bisa berkomunikasi dengan masyarakat, tentunya masyarakat juga tidak akan memilih kan begitu. Jadi memang harus seimbang, untuk mencari simpati masyarakat itu. Begini itu. Kalau respon keluarga gimana Bang? Nah, sebetulnya dari awal itu justru ini, kalau dari keluarga ya dari istri. Waktu saya nikah dia kok ikut partai politik, nggak mendingan usaha saja, nggak usah. Kan biasanya di politik itu kan saling sibuk jegal. Gitu Bang, ya, sibuk. Artinya memang tidak nyambung dengan istri saya sendiri. Jika istri saya nggak suka dunia politik karena suaminya sudah terjun di dunia politik, ya mau nggak mau ya harus mengikuti. Sampai menjadi anggota DPR juga. Ya istri saya juga sebetulnya nggak ini, tapi ya keputusan kan ada di kita. Artinya kita hanya minta izin saja kan itu. Minta izin mengenai ya atau tidak itu ya yang penting kita izin dulu. Ke orang tua juga ya terserah lah, yang penting gimana menurut baiknya saja kan itu. Makanya kalau istri saya sebetulnya nggak terlalu suka dengan dunia politik itu, tapi suaminya sudah terjun di partai politik, menjadi anggota DPR yang hari-hari harus ke masyarakat, ya tentunya banyak waktu yang untuk keluarga sangat sedikit. Apalagi ini mau kontestasi ini, kegiatan di masyarakat juga luar biasa. Kemarin di Simpang Pasir itu agak kegiatan bersih desa, itu saya ketua panitianya. Kemudian kegiatan ini maulidan ini saya setiap malam juga nggak pernah di rumah sampai jam 12, jam 1. Jadi ketemu anak-anak itu paling pagi dia sudah sekolah juga. Paling sore saja maghrib itu. Habis maghrib mandi berangkat lagi. Jadi memang ya harus diikutin, mau nggak mau, suka nggak suka, karena sudah kita terjun ke dunia politik, kita apalagi sudah disumpah kepentingan orang daripada kepentingan ini ya kita harus ya pinter-pinter aja lah kita di keluarga itu. Karena kalau ngikuti saya full, memang saya di rumah itu hitungan menit atau hitungan menit, habis itu keluar. Apalagi saya di Palaran sana, mungkin satu Palaran itu saya mungkin mohon maaf ini agak familiar karena saya terjun hari Minggu juga pagi ikut kerja bakti, nanti sorenya apapun kegiatan masyarakat saya selalu ada di sana. Makanya orang bilang jasno lagi, bosan juga lihat itu kan gitu. Nggak apa-apa kamu bosan, yang penting dipilih kan itu. Iya, kegiatan nanti habis Maulid ini ada jasno lagi disebut. Kalau ada satu acara itu paling nggak 5 sampai 6 kali saya disebut namanya. Ada RMTQ kah, pokoknya ada kegiatan apapun, kegiatan Nadiyin kah, apalagi di Palaran sana kan banyak Nadiyin. Pokoknya kegiatan Ansor kah apapun saya selalu diundang. Dan setiap acara saya lebih mengutamakan itu hadir. Walaupun saya perjalanan dinas, kadang-kadang saya tunda dulu, saya hadir dulu. Menyempatkan ya Bang ya? Iya, karena itu penting. Karena saya datang itu bisa sampai 5-6 kali saya disebut orang. Jadi kalau orang di mana selalu menyebut aku jasno lagi. Munyak juga lihat kan itu. Tapi ya nggak apa-apa kan itu. Ada juga itu coba ini anggota dewan yang satu itu nggak pernah kelihatan kan itu. Ini kok kelihatan terus kan begitu. Jadi munyak lihat, tapi nggak apa-apa, yang penting saya dipilih kan gitu aja. Biar aja lihat kita munyak, yang penting kan dipilih. Saya perlu pilihannya itu. Karena kenal belum tentu memilih kan gitu. Siap.
Bang, ini saya mau tanya nih, kan pasti ada kepuasan sendiri ya setelah Yeah. terpilih ya. Terus tadi berbicara setelah disumpah, apa Yeah. yang dirasain tuh Bang? Memang beda ya. Dulu sebelum di anggota DPR kan saya waktu itu ya banyak kegiatan. Ya adalah kegiatan-kegiatan waktu itu di perusahaan, kegiatan-kegiatan kontraktor lah. Pokoknya perusahaan itu ada kegiatan apapun itu saya yang ngerjain kan itu. Kemudian juga kegiatan-kegiatan di pemerintah kota saya juga ikut ini. Tapi setelah disumpah itu ya memang kita datang ke perusahaan itu juga agak ini. Sudah mungkin menjadi anggota DPR juga mungkin agak lah ya. Pokoknya ada inilah ya hari-hari hanya ngantor di masyarakat itu aja. Karena sumpahnya nggak boleh usaha lain kan itu. Makanya kadang-kadang coba selain anggota DPR juga ada usaha lain. Kalau di rumah sih saya ada usaha memang dari dulu kan memang saya ada punya apa ya pangkalan minyak dulu. Sekarang LPG kan. Kalau itu masih jalan lah artinya untuk kegiatan hari-hari kan. Nah terus ada beberapa kegiatan yang dulu ini juga saya dulu pernah nambang juga kegiatan nambang tapi setelah di Dewan ini ya karena mungkin sumpahnya itu sehingga nggak fokus karena yang begitu harus fokus kan itu. Sementara di Dewan juga banyak kegiatan-kegiatan Dewan yang membutuhkan waktu dan lain-lain ya sekarang selain di masyarakat saya juga fokus di Dewan kan itu aja jadi fokus ke dua hal itu acara-acara kedewanan dan kegiatan-kegiatan masyarakat. Ya, Bang, kalau dari 1 sampai 10, berapa kepuasan Abang setelah menjadi anggota Dewan? Perkiraan nih. 1 sampai 10. Apa ya kepuasannya ya? Kan bisa membantu orang gitu. Oh iya. Juga gitu Bang ya. Yang jelas kepuasannya intinya bisa membantu orang. Ya. Kalau nggak bisa jadi kalau nggak anggota Dewan nggak mungkin bisa membantu itu. Dengan anggota Dewan tentunya kita bisa membantu orang. Nah yang kedua, mumpung kita dikasih kesempatan menjadi anggota Dewan tentunya kita maksimalkan. Kita maksimalkan sebelum nanti pensiun kan itu artinya ya masih dikasih kesempatan artinya apapun yang memang dipercaya untuk kita tentunya kita maksimalkan dalam hal apapun artinya dalam hal apapun semampu kita bantu masyarakat. Makanya di slogan kita itu nanti ada kaos saya itu namanya bantu rakyat kan itu ya pokoknya rakyat apa aja kita bantu pokoknya ada masyarakat Pak saya nggak punya beras saya di rumah itu ada stok beras. Oh iya. Saya di rumah itu stok beras ini sekarang mungkin ada 100 sak yang 5 kiloan itu. Jadi kalau orang datang ini itu beras itu. Sampai sekarang saya masih ada stok. Jadi di rumah itu ada stok. Makanya kalau ada orang datang ini sudah itu bawa beras kan itu walaupun hanya 5 kilo. Kadang-kadang juga anak saya sakit, ya biasalah namanya kita tinggal di kampung kan, tentunya kita langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dikira pokoknya anggota Dewan itu apa yang dia minta itu selalu ada kan itu. Ya kalau pas kita nggak ada ya sudah itu bawa beras kan itu. Jadi memang saya punya stok beras, di rumah itu ada stok beras. Sekarang kemarin kuhitung masih ada 70 lah, dari 200 yang ini ya itu. Dan bukan ini, memang ada. Memang saya siapkan untuk ini stok beras. Kadang-kadang di mobil saya juga ada menyiapkan beras. Pas saya jalan itu dilihat ada orang tua yang kira ini ya ada tim saya itu tuh turun kasihkan kan itu. Gitu aja. Ya paling enggak walaupun hanya beras 5 kilo kan paling enggak membantu. Kemudian ada kegiatan-kegiatan banjir dan lain-lain. Walaupun pemerintah belum turun tangan, paling nggak saya swadaya. Saya bisa telepon teman-teman, kamu punya Eksa itu keruk nanti solar dan anunya saya akan begitu untuk di lapangan. Nah itu salah satu ini. Selain juga kegiatan-kegiatan fisik melalui pokir dan lain-lain, ya kita juga terlibat aktif karena beberapa RT di Palaran itu dari 200 sekian itu paling nggak separuh, hampir 100 RT itu kenal dengan saya, bisa lebih. Palaran itu ada sekitar 200 lebih, paling nggak 100 orang itu kenal saya, dan itu yang saya jaga. Artinya kalau semuanya juga saya nggak mampu, paling nggak dari 100 RT ini itu yang saya komunikasi terus ya. Suara saya juga di situ-situ aja 100 RT. 100 RT itu ya ada dapat 60, ada dapat 100, ada dapat 150.
ya tentunya anulah bervariasi kan itu. Jadi mungkin itu. Berarti kalau berbicara masalah kepuasan, kalau Ya, untuk membantu orang mungkin bisa nggak bantu orang. disebutkan. Kepuasan kita Ya, bisa bantu rakyat. nggak Nanti bisa disebutkan secara angka ya. ya Bang, ada slogan saya bantu rakyat. bantu rakyat. Oke, Bang Jasno, kita break sebentar ya. Nanti setelah ini kita akan balik lagi bersama Bang Jasno. Jangan kemana-mana, tetap di Parlementaria. Halo Sobat Kom, jumpa lagi di segmen kedua, masih di program Parlementaria. Program kerjasama antara Diskominfo Kaltim dan juga Rumah Disway. Masih bersama Bang Jasno. Bang, tadi kan kita udah ngobrol nih terkait masa kecil Abang gimana, cita-citanya. Dan gimana nih Abang sampai bisa duduk mewakili masyarakat sekitar. Ini yang saya mau tanyakan. Kan Abang ini sekarang ada di anggota Komisi 3 DPRD Kota Samarinda. Itu kesibukannya ngapain, Bang? Ya, selama menjadi anggota DPR, saya selalu di Komisi 3. Komisi yang membidangi pembangunan dan lain-lain lah. Tentunya sudah hampir 8-9 tahun di Komisi 3 terus, tentunya banyak hal yang sudah kita lakukan terkait bagaimana Samarinda ini bisa mengurangi banjir kan begitu, bisa banjir di Samarinda ini bisa berkurang. Kalau menghilangkan saya pikir agak sulit. Nah, salah satunya yang tentunya kita memberikan masukan ke pemerintah kota melalui hearing dengan OPD terkait, PUPR dan OPD yang lain. Ya kuncinya kalau mau mengurangi banjir itu yang pertama harus relokasi dan pengerukan Sungai Karangmumus. Sebagus apapun dibuat kanal, paret sebesar apapun, tapi kalau Karangmumus tidak dinormalisasi, tidak direlokasi, tentunya ya saya anggap mubazir karena muara dari kanal atau paret-paret yang dibangun oleh pemerintah kota itu kan muaranya ke Sungai Karangmumus. Mungkin di daerah Karangasem, mungkin ada di daerah Palaran juga sama kan begitu. Nah, tentunya ini memang muaranya di Karangmumus. Ini pemerintah sekarang sudah agak luar biasa, beberapa segmen terkait dengan relokasi dan normalisasi Karangmumus sudah mulai dibenahi, mulai dari Ruhi Rahayu sampai dengan Segiri, Belibis ya. Pasar Kiri juga sudah dibenahin dan itu saya pikir luar biasa. Kemudian ini segmen dari Gatsu ke Tarmisi juga lagi proses pengerukan dan mudah-mudahan nanti tembus ke Kehewanan, sehingga kalau itu tembus maka normalis Sungai Karangmumus sudah bisa maksimal. Nanti tinggal ke arah Unmul sampai ke ini Ruhi Rahayu ke arah M-Nur kan begitu, itu harus dinormalisasi. Dengan dinormalisasi Sungai Karangmumus tentunya sungai semakin lebar, semakin dalam, bisa menampung air yang lebih banyak, sehingga paret atau kanal yang dibangun oleh pemerintah kota baik provinsi itu dengan mudah bisa masuk ke sungai. Nah, karena itu kalau sudah dilakukan tentunya banjir yang ada di tempat kita itu tentunya agak berkurang. Nah, program Pak Wali Kota sekarang, Pak Andi Harun, tentunya kita apresiasi dan kita dukung beberapa titik kawasan yang dulunya banjir sekarang agak berkurang, seperti di PM Nur itu juga luar biasa kegiatan. Cuman sana masih ada kelemahan satu, crossing yang itu perlu diperhatikan. Crossing dari Jalan Wahid Hasim ke arah M Yamin atau ke Stadion Sepaja itu perlu ada crossing sehingga air tidak meluber ke ini. Itu saja yang perlu dibenahi. Tapi secara keseluruhan panel-panel kanal-kanal sudah dibuat. Kita juga sudah sidak ke sana dan tentunya itu mengurangi banjir yang di sana. Nah, beberapa tempat Panjaitan juga sudah mulai berkurang, kemudian di beberapa tempat yang lain sudah mulai berkurang, Antasari dan lain-lain. Nah, tentunya ini jangan juga
artinya sudah selesai pekerjaan pengendalian banjir. Artinya pekerjaan pengendalian banjir di segmen-segmen yang lain juga harus tetap diperhatikan. Artinya koneksitas, artinya dari kanal ke ilir sungai itu harus diperhatikan. Sebagus apapun dibuat paret dan kanal, tapi kalau Sungai Karangmumus ilirnya tidak diperhatikan itu percuma kan gitu. Dan langkah-langkah itu sudah di ini. Nah, kemudian selain pengendalian banjir juga saya pikir kegiatan-kegiatan lingkungan baik semanisasi maupun kegiatan-kegiatan lain ini tentunya juga sudah mulai berjalan. Ribuan kilo pembangunan semanisasi juga sudah dijalankan, dan tentunya ini belum selesai karena semakin hari itu gang semakin bertambah, jalan semakin bertambah, tentunya masyarakat kita juga bertambah. Apalagi sekarang saya di daerah Palaran itu, orang yang dulu tinggal di kota sekarang sudah mulai pindah ke Palaran, sudah berkeluarga, sudah punya anak istri. Yang biasa tinggal di kota sekarang pelan-pelan sudah beli kaplingan di daerah Palaran. Nah, tentunya untuk pemerataan pembangunan di sana juga semanisasi dan lain-lain itu juga masih belum tuntas. Tentunya menjadi pekerjaan kita menjadi anggota DPR di Komisi 3 untuk bagaimana untuk bisa menyelesaikan kan itu. Ternyata cukup panjang juga Bang ya untuk pemerataan pembangunan ya, apalagi yang tadi yang untuk normalisasi Karangmumus. Itu kira-kira jangka waktunya berapa lama tuh Bang? Perkiraan aja sih. Ya, karena terkait dengan relokasi dan normalisasi ini kan terkait dengan dampak sosial. Tapi pemerintahan sekarang saya pikir lebih karena untuk kepentingan masyarakat ya, lebih berani. Siapa yang bisa merelokasi Ruhi Rahayu sampai dengan Segiri itu? Itu kan luar biasa, kanan kiri Gang Nibung itu banyak penduduknya, dan ya tuntas sudah dibuat turap. Nah, kemudian sampai ke Pasar Segiri. Pasar Segiri itu tinggal sungainya waktu itu tinggal 2 meter saja. Jadi kalau rumah ini sama rumah sebelah itu sangat dekat. Nah, sekarang lebar. Bisa sampai 15 sampai 20 meter dilebari kan. Dengan begitu kan banyak menampung air. Menampung air sehingga air-air yang di kanal atau paret yang dibuat itu segera masuk ke sungai itu sehingga banjir agak berkurang. Nah, ini tentunya cukup inilah artinya kita apresiasi lah pemerintah sekarang itu, dan mudah-mudahan tentunya dalam waktu 2-3 tahun pemerintahan Pak Wali Kota Andi Harun ini mudah-mudahan bisa menyelesaikan relokasi Karangmumus. Kalau Karangmumus sudah bisa direlokasi, sudah bisa diturap, tentunya nanti tinggal pemeliharaan. Pemeliharaan itu ya pakai alat long itu tinggal dalami. Biasanya ada sedimentasi dan lain-lain seperti di daerah kota-kota lain lah, seperti Surabaya dan lain-lain itu kan sekarang tinggal proses pembersihan saja, tidak berpikir relokasi atau ini tinggal pembersihan karena sudah turap kanan kiri. Sungai yang awalnya hanya 5 sampai 7 meter sekarang sudah jadi 20 sampai 25 meter sehingga berkurang banjir. Nah, kemudian selain itu ya, nah sekarang juga ada kegiatan-kegiatan drainase yang dulu jalan atau gang yang nggak ada paretnya. Sekarang kan di sistem dibuat ini, jalan itu dibuat kayak kanal itu, jadi jalan di atas paret. Nah, ini di beberapa Samarinda juga sudah dicoba. Di Samarinda seberang kemarin gang apa itu sekarang bawahnya ada sekitar 4 meter itu kanalnya itu, nah atasnya jalan. Nah, ini langkah-langkah pemerintah kota yang tentunya kita dukung untuk pengendalian banjir, dan mudah-mudahan dalam waktu 2-3 tahun relokasi Karangmumus nanti bisa tuntas sehingga banjir di Samarinda ini bisa berkurang, dan kita berharap bisa hilang, tidak ada banjir lagi di Samarinda, mungkin itu. Kalau boleh tahu Bang, yang normalisasi Karangmumus dari titik mana sampai titik mana Bang? Nah, sekarang kan yang tahun kemarin kan dari Ruhi Rahayu sampai Segiri. Nah, sekarang mulai dari ini Gatsu itu arah Tarmiji itu sudah mulai pengerukan. Nah, yang perlu dilakukan dari segmen Gatsu ke arah Pasar Segiri itu yang masih belum. Nah, tentunya bertahap karena ada dampak sosial dan lain-lain. Nah, pemerintah berkomitmen terkait dengan
kalau ada suratnya atau sertifikatnya tertentu ada ganti rugi. Tapi kalau yang tidak ada itu hanya misalnya bangunan-bangunan liar itu memang ada dana apa tali asih apa ya, dana tali asih lah untuk kerohiman lah bahasanya itu, sehingga orang yang dulu tinggal di situ bisa pindah ke tempat lain atau nyewa ke tempat lain. Nah, saya pikir langkah-langkah pemerintah sudah cukup bagus, tentunya bertahap, karena untuk menyelesaikan relokasi ini perlu apa ya, perlu pendekatan ke masyarakat, perlu memberikan pemahaman, karena beda orang juga beda karakter, sehingga tidak mudah, sehingga perlu waktu. Nah, saya pikir 2 tahun terakhir ini sudah bagus. Kalau sampean lihat dari ini, Tarmizi arah ke kehewanan juga sudah mulai ada alat long, sudah masuk di sana, sehingga mudah-mudahan nanti tinggal satu nih dari segmen Gatsu ke arah Pasar Segiri. Saya yang belum juga. hotel JB baru itu ya, Jembatan Baru yang ke arah sana, tapi yang ke bawahnya sudah Iya, sudah mulai dikeruk itu. Nah, tentunya berproses. Mungkin di sana lagi proses pendataan dan lain-lain melalui dinas kemarin melalui dinas PUPR, tapi di dinas pertanahan. Tapi sekarang dinas pertanahan kan sudah hilang. Mungkin melalui bidang pertanahan itu untuk mendata dengan dinas terkait untuk mendata punya si A si B, ini kan memang perlu waktu, sehingga itu proses yang agak sedikit ini. Tapi kalau itu sudah selesai, proses pengerukan, turap dan normalisasi itu mungkin agak lebih cepat. Yang agak lambat itu di dampak sosialnya, itu yang memerlukan waktu. Mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan Karangmangu sudah tuntas lah untuk normalisasinya. Bang, boleh nggak sih di-spill berapa anggarannya, Bang? Nah, anggaran memang kita ini dibantu oleh pemerintah provinsi terkait dengan normalisasi Karangmumus. Nah, kemarin untuk tahun ini saya belum update, karena memang ada beberapa bantuan dari pemerintah provinsi, terus ada juga bantuan dari pemerintah pusat melalui balai wilayah sungai juga melalui PUPR, sehingga kita belum terkonek, karena kita juga belum ada hearing dengan OPD terkait berapa sih totalnya untuk relokasi Karangmumus. Yang jelas dari APBD tetap ada, jumlahnya juga saya pikir ya puluhan miliar lah. Cuman kalau tahun kemarin mungkin hampir 100-an miliar untuk normalisasi. Tapi rata-rata dibantu oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jadi untuk kota itu lebih fokus bagaimana dampak sosialnya. Dampak sosialnya untuk ganti rugi, untuk dana kerohiman, dana tali asih atau apalah istilahnya, sehingga anggaran APBD kota lebih fokus ke dampak sosial. Untuk pembangunnya memang kita minta bantuan ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat gitu. Itu berbicara masalah drainase ya, Pak. Kalau masalah semenisasi gimana nih, Pak? Apa kabarnya, Pak? Ya, semenisasi sekarang sudah agak relatif inilah, kita masuk ke beberapa gang, jalan dan lain-lain itu sudah hampir semenisasi semua, Mas ya. Nah, memang biaya semenisasi itu besar. Ready mix itu apa ya, istilahnya itu agak lumayan besar anggarannya, tapi relatif lebih awet. Karena ada pekerjaan yang sudah sampai 5-8 tahun itu sekarang masih utuh. Artinya walaupun anggarannya besar, dapatnya pendek, tapi ini kan terus continue menyambung, sehingga kerjaan yang awal 8 atau 9 tahun kemarin itu masih utuh, artinya tidak perlu dikerjain lagi, jadi nyambung saja. Memang biayanya, anggarannya mahal untuk semenisasi, tapi kualitasnya lebih baik. Kualitasnya baik, sehingga tidak ada setiap 5 tahun jalan ini harus dibongkar diganti, tidak. Kalau semenisasi ini nanti target setelah Samarinda semenisasi semua, nanti ya kita berkeinginan itu di atasnya dikasih hot mix kan gitu. Walaupun hanya 5 cm aspal yang hot mix itu, sehingga permukaan cornya lebih atau permukaan jalannya lebih rata kalau di hot mix. Nah, sekarang pemerintah kota masih fokus bagaimana jalan, gang di lingkungan maupun di daerah-daerah pinggiran itu fokus untuk bagaimana disemenisasi. Mungkin nanti 3-4 tahun ke depan
itu semenisasi sudah selesai semua, tinggal fokus bagaimana jalan-jalan yang sudah semenisasi itu akan di hot mix. Sehingga seperti di Jawa. Di Jawa itu sekarang sudah ke hot mix sekarang. Dulu semenisasinya sana lebih duluan. Sehingga sekarang lebih mulus lagi. Setiap jalan sudah di hot mix, walaupun 5 cm insya Allah tahan sampai beberapa bisa sampai 5 sampai 10 tahun itu tahan. Jadi aman saja karena sudah pondasi dasarnya sudah kuat. Udah kokoh ya Pak ya. Nah, ini sudah artinya semenisasi sudah lumayan, sudah ribuan kilo juga sudah didapat. Nah, tentunya ini masih terus berlanjut selain pengendalian banjir, artinya untuk kegiatan-kegiatan semenisasi juga sudah mulai berjalan. Sekarang sudah beralih lampu penerangan jalan kan gitu. Makanya kalau masuk ke Palaran sekarang, apalagi ke tempat saya Simpang Pasir, wah sudah terang sekarang kan itu ya, sudah terang, artinya sudah paretnya sudah iya, jalannya iya, ini sekarang penerangan. Jadi di lingkungan-lingkungan itu sudah mulai penerangan melalui Dinas Perhubungan dan melalui Perkim. Karena kalau jalan poros yang baras itu memang ranahnya Dishub, kemudian yang masuk lingkungan tetap LPJU itu masuk ranahnya di Dinas Perkim, mungkin gitu. Terakhir deh, kira-kira dari Bang Jasno harapan untuk pembangunan di Kota Samarinda apa nih ke depannya? Ya tentunya saya berharap pembangunan terus berjalan, kita dukung program pemerintah kota sepanjang untuk kepentingan masyarakat. Tentunya kita sebagai wakil rakyat mendukung program dari pemerintah. Yang kedua, program pemerintah juga salah satunya Pro Bebaya juga tentunya ini sudah berjalan di masyarakat. Artinya kegiatan-kegiatan yang skopnya kecil itu sudah bisa dilaksanakan melalui Pokmas dan lain-lain, dan ini sudah dirasakan masyarakat dan mudah-mudahan kita bisa dukung program itu dan mudah-mudahan bisa menyentuh ke lapisan masyarakat di Kota Samarinda. Oke. Bang Jasno, mungkin terima kasih banyak sudah bisa Terima hadir. kasih, sama-sama. Nanti lain waktu kami undang lagi ya Bang Jasno ya. Pokoknya biar lebih panjang lagi obrolan kita. Siap, kita siap. Terima kasih Kiswe. Oke, terima kasih banyak Sobat Kom. Akhir kata saya Ading Mima dan juga Bang Jasno pamit undur diri untuk hari ini dan sampai jumpa di segmen Parlementaria lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.